Dunia kembali berada dalam suasana yang tegang dan penuh kecemasan ketika sebuah pernyataan keras keluar langsung dari Gedung Putih. Pada saat banyak orang mengira ketegangan global mulai mereda, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru melemparkan sinyal yang membuat pasar politik dan keamanan internasional bergetar. Ia secara terbuka menyatakan bahwa Washington membuka kemungkinan untuk melancarkan serangan lanjutan ke Venezuela. Pernyataan ini bukan sekadar retorika spontan atau gertakan politik biasa. Ia datang hanya berselang singkat setelah operasi militer Amerika Serikat yang diklaim berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Klaim tersebut sontak mengguncang stabilitas kawasan Karibia dan memicu gelombang reaksi internasional yang cepat, keras, dan penuh kecurigaan. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya telah menyiapkan berbagai opsi lanjutan apabila situasi di lapangan berkembang ke arah yang dianggap mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat. Menurutnya, langkah berikutnya akan sepenuhnya bergantung pada dinamika keamanan serta respons pihak Venezuela. Kalimat ini, meskipun dibungkus dengan bahasa diplomatis, sejatinya menyimpan ancaman terbuka. Dunia membaca pesan itu sebagai sinyal bahwa Amerika Serikat belum selesai, bahwa operasi yang diklaim telah berhasil bukanlah akhir dari cerita, dan bahwa Venezuela masih berada dalam bidikan kekuatan militer terbesar di dunia. Situasi menjadi semakin rumit ketika Trump secara eksplisit mengklaim bahwa Nicolas Maduro telah diamankan dan dikeluarkan dari wilayah Venezuela. Klaim ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan kebingungan besar. Pemerintah Venezuela secara tegas membantahnya. Otoritas di Caracas menyatakan belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan Maduro dan menuntut penjelasan resmi dari Washington. Dalam hitungan jam, dunia menyaksikan dua versi realitas yang saling bertabrakan. Di satu sisi, Amerika Serikat mengklaim keberhasilan operasi besar yang disebut sebagai pukulan telak terhadap rezim Caracas. Di sisi lain, Venezuela menyebut klaim tersebut sebagai propaganda perang yang bertujuan melemahkan moral rakyat dan memecah stabilitas nasional. Ketegangan pun melonjak tajam ketika pemerintah Venezuela menetapkan status siaga nasional. Keputusan ini diambil menyusul dugaan serangan militer Amerika Serikat yang dilaporkan menyasar wilayah sipil dan fasilitas militer pada Sabtu 3 Januari 2026. Presiden Nicolas Maduro melalui otoritas negara memerintahkan pengaktifan sistem pertahanan secara menyeluruh. Bagi Venezuela, situasi ini bukan lagi sekadar tekanan politik atau sanksi ekonomi yang telah lama mereka hadapi. Ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Venezuela, Jenderal Vladimir Padrino Lopez, dalam pernyataan resminya mengumumkan pemberlakuan kesiapan operasional penuh di seluruh wilayah nasional. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengonsolidasikan kekuatan rakyat, militer, dan kepolisian dalam menghadapi apa yang ia sebut sebagai agresi imperialis. Narasi yang dibangun Caracas sangat jelas dan tegas. Venezuela sedang diserang, dan seluruh elemen negara harus bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan serta keutuhan wilayah. Dalam atmosfer seperti ini, kompromi hampir mustahil, sementara eskalasi menjadi ancaman nyata yang terus membayangi. Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, Rusia muncul sebagai aktor kunci yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara terbuka menyatakan bahwa Moskow siap membantu Venezuela untuk melawan tekanan Amerika Serikat. Pernyataan ini tidak dibaca sebagai basa-basi diplomatik semata. Hubungan Rusia dan Venezuela telah terjalin erat selama puluhan tahun, jauh sebelum Nicolas Maduro berkuasa. Sejak era Presiden Hugo Chavez, Caracas telah menjadi salah satu sekutu strategis Rusia di belahan barat, simbol dari upaya Moskow menantang dominasi Amerika Serikat di kawasan yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang Washington. Langkah Rusia ini dipandang sebagai respons langsung terhadap pengerahan aset-aset militer utama Amerika Serikat ke kawasan Karibia. Di antara aset tersebut adalah kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, yang menurut klaim Trump dikerahkan dalam rangka operasi pemberantasan narkoba. Namun hanya sedikit pihak yang benar-benar percaya pada narasi tersebut. Bagi banyak analis militer dan geopolitik, kehadiran kapal induk raksasa di dekat Venezuela lebih menyerupai demonstrasi kekuatan ketimbang operasi penegakan hukum. Ini adalah pesan simbolik, sebuah pernyataan bahwa Amerika Serikat siap menggunakan kekuatan militernya kapan saja jika dianggap perlu.
Kondisi inilah yang memunculkan skenario paling mengkhawatirkan, yakni potensi konfrontasi antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Rusia di kawasan Karibia. Bayangan perang dingin seolah kembali menghantui, tetapi dengan konteks yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Pertanyaan besarnya adalah sejauh mana Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia mempertaruhkan sumber daya militernya, mengingat Rusia masih terperangkap dalam konflik panjang dan mahal di Ukraina. Perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun itu telah menguras energi, personel, dan logistik Rusia secara signifikan. Selain faktor Ukraina, dinamika hubungan personal antara Putin dan Trump juga menjadi elemen krusial yang dapat membatasi atau justru mempercepat eskalasi. Aliansi Moskow dan Venezuela sendiri kembali diperkuat pada Mei 2025 melalui penandatanganan perjanjian kemitraan strategis oleh kedua negara. Perjanjian ini kini berada pada tahap akhir ratifikasi oleh Parlemen Rusia. Dalam komentarnya pada November 2025, Lavrov menegaskan bahwa Rusia siap membantu Venezuela sesuai dengan kerangka perjanjian tersebut. Ia secara eksplisit menyebut kerjasama keamanan, termasuk dalam aspek teknis militer, sebagai bagian integral dari kesepakatan. Dukungan Rusia terhadap Venezuela tidak berhenti pada retorika politik. Bukti nyata telah terlihat di lapangan. Sejak Juli 2025, pabrik amunisi Kalashnikov diketahui telah beroperasi di Venezuela. Selain itu, Rusia juga dilaporkan mengirimkan pesawat kargo yang membawa peralatan pertahanan ke negara tersebut, meskipun pengiriman ini memicu sanksi tambahan dari Amerika Serikat. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Rusia dan Venezuela telah melampaui simbolisme diplomatik dan memasuki fase kerjasama strategis yang nyata dan konkret. Spekulasi semakin memanas ketika pejabat senior Rusia membuka kemungkinan pengiriman persenjataan canggih ke Venezuela. Alexei Juraflev, anggota Komite Pertahanan Duma Negara, menyiratkan bahwa Moskow dapat membekali Venezuela dengan rudal balistik jarak menengah. Opsi lain yang disebut adalah rudal jelajah Kalibye, senjata yang telah teruji di medan perang Ukraina. Pernyataan ini dibaca luas sebagai sinyal peringatan keras kepada Washington bahwa Rusia memiliki banyak kartu yang bisa dimainkan jika tekanan terhadap sekutunya terus meningkat. Dari sisi Venezuela, respons yang diberikan tidak kalah tegas. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez memerintahkan mobilisasi sekitar 200.000 tentara di seluruh negeri. Langkah ini menunjukkan bahwa Caracas bersiap menghadapi skenario terburuk. Pemerintah Venezuela ingin mengirim pesan bahwa negara tersebut tidak akan menyerah tanpa perlawanan, dan bahwa setiap bentuk agresi akan dihadapi dengan kekuatan penuh. Menteri Luar Negeri Venezuela juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas solidaritas Rusia, menegaskan bahwa Venezuela tidak sendirian dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat. Namun, di balik retorika keras dan manuver simbolik tersebut, para analis keamanan melihat adanya batas-batas yang jelas dalam keterlibatan Rusia. Perang di Ukraina tetap menjadi faktor penghambat utama. Konflik yang berkepanjangan itu telah menelan biaya ekonomi dan militer yang sangat besar. Kerugian signifikan memaksa Moskow untuk berpikir dua kali sebelum membuka front baru di belahan dunia lain yang secara geografis jauh dari wilayah inti kepentingannya. Sejumlah pakar barat menilai bahwa pengiriman pasukan Rusia ke Venezuela akan terlalu provokatif dan berisiko tinggi. Langkah semacam itu berpotensi memicu respons militer langsung dari Amerika Serikat dan sekutunya. Karena itu, jika Rusia benar-benar memberikan dukungan tambahan, bentuknya diperkirakan akan lebih fokus pada aspek-aspek yang tidak memerlukan pengerahan pasukan besar. Dukungan tersebut bisa berupa berbagi intelijen, bantuan cyber, pelatihan militer terbatas, atau pendanaan bagi kelompok proksi. Dengan kata lain, Rusia mungkin akan menggertak secara politik dan strategis tanpa benar-benar menantang Amerika Serikat secara militer terbuka. Faktor lain yang tak kalah penting adalah hubungan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Meskipun keduanya pernah terlibat dalam dinamika hubungan yang penuh ketegangan di masa lalu, hubungan mereka belakangan dinilai mulai mencair. Banyak pihak berpendapat bahwa Putin enggan memusuhi Trump secara terbuka dengan mengirimkan senjata strategis ke wilayah yang jelas berada dalam lingkup pengaruh Amerika Serikat. Putin dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis, cenderung menghindari taruhan besar pada pihak yang berpotensi kalah. Dalam konteks ini, Rusia kemungkinan besar akan memilih jalur aman. Bantuan mungkin tetap diberikan, tetapi dalam bentuk dukungan politik di forum internasional,
operasi cyber yang sulit dilacak, atau bantuan intelijen terbatas. Langkah-langkah ini cukup untuk menantang hegemoni Amerika Serikat tanpa memicu eskalasi yang sulit dikendalikan. Bagi Kremlin, menjaga keseimbangan antara menunjukkan kekuatan dan menghindari konflik langsung adalah kunci utama strategi geopolitiknya. Skenario konfrontasi di Karibia Selatan menjadi perpaduan berbahaya antara ambisi politik, aliansi lama, dan realitas geopolitik yang keras. Di satu sisi, Amerika Serikat meningkatkan tekanan maksimum terhadap rezim Nicolas Maduro yang telah lama dianggap bermasalah. Di sisi lain, Rusia memanfaatkan kemitraan strategisnya dengan Venezuela sebagai alat untuk menantang dominasi Amerika di belahan barat. Namun, keterlibatan militer langsung Rusia diperkirakan akan tetap terbatas dan terukur. Perang di Ukraina, keterbatasan sumber daya, serta kehati-hatian strategis Putin menjadi rem utama bagi eskalasi yang lebih luas. Dukungan Rusia terhadap Venezuela kemungkinan besar akan bersifat selektif, cukup untuk menjaga pengaruh tanpa menjerumuskan diri ke dalam konflik otorduka yang berisiko tinggi. Dunia kini menatap Karibia dengan kecemasan yang mendalam. Apakah ketegangan ini akan mereda menjadi sekedar perang urat saraf dan propaganda? Ataukah kawasan yang selama ini dipandang sebagai halaman belakang Amerika Serikat akan berubah menjadi titik api baru dalam persaingan global? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat bergantung pada langkah-langkah selanjutnya dari Washington, Caracas, dan Moskow. Satu kesalahan perhitungan saja dapat membawa konsekuensi yang luas dan tak terduga. Yang pasti, dunia kembali berada di ambang ketidakpastian yang berbahaya, di mana satu pernyataan, satu manuver militer, atau satu keputusan politik dapat mengubah arah sejarah global dalam sekejap.